Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hamidah Wulandari. Saya dari Prodi PJJ Informatika. Di mana untuk tugas kali ini saya akan mempresentasikan terhadap mind mapping mata kuliah statistika dan probabilitas yang mana mulai dari bab 1 hingga bab 5. Saya mulai dari sesi pertama terhadap pengantar statistika dan penyajian data. Pada mind mapping map pertama, saya menjelaskan terkait dari konsep dasar statistika dan penyajian data. Nah, statistika sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengumpulkan, mengolah, menganalisa, dan menyajikan data untuk membantu pengambilan keputusan. Nah, sedangkan statistik sendiri itu adalah hasil pengolahan data yang biasanya berupa angka, tabel, dan grafik. Nah, di statistika ini juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Yang mana deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan data yang ada, sedangkan statistika inferensial ini digunakan untuk menarik kesimpulan dari sampel terhadap populasi yang ada. Nah, dalam penelitian terhadap populasi dan sampel, populasi adalah seluruh objek yang diteliti, sedangkan sampel ini adalah sebagian anggota populasi yang mewakili dari keseluruhan. Data juga dibedakan menjadi dua, yaitu data kualitatif dan kuantitatif, di mana kualitatif ini berupa kategori, sedangkan kuantitatif ini berupa angka hasil pengukuran. Dan terdapat 4 skala pengukuran juga, yaitu ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Semakin tinggi skalanya, maka semakin banyak operasi statistik yang dapat dilakukan. Nah, data yang telah dikumpulkan itu dapat disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, diagram batang, diagram lingkaran, lalu juga histogram dan poligon frekuensi, agar lebih mudah dipahami dan dianalisa. Baik, selanjutnya ini terhadap bab 2 ukuran pemusatan. Di mind map kedua membahas ukuran pemusatan data. Nah, dari ukuran pemusatan ini digunakan untuk mengetahui nilai yang dapat mewakili sekumpulan data. Ukuran pemusatan terdiri ini dari mean, median, dan modus. Nah, mean ini adalah rata-rata yang diperoleh dari menjumlahkan seluruh data yang kemudian dibagi menjadi banyaknya data. Mean juga digunakan untuk data numerik yang relatif simetris. Sedangkan juga untuk median ini adalah nilai tengah setelah data yang diurutkan. Median ini lebih tahan terhadap data ekstrim atau outlier dibandingkan dengan mean. Nah, untuk modus sendiri adalah nilai yang paling sering muncul frekuensinya dalam suatu kumpulan data. Modus ini sangat berguna untuk mengetahui kategori atau nilai yang paling dominan. Nah, di bidang informatika sendiri, mean ini dapat digunakan untuk menghitung rata-rata waktu respon server, untuk mengetahui ukuran file yang digunakan, dan juga mengetahui fitur aplikasi yang paling sering diakses oleh user. Ketiga ukuran ini sama-sama menunjukkan pusat data, tapi masing-masing itu memiliki kelebihan dan kelemahan yang berbeda. Baik, selanjutnya di mind map yang ketiga itu terkait dengan bahasan ukuran lokasi atau ukuran letak data. Nah, ukuran lokasi ini menunjukkan posisi suatu nilai di dalam distribusi data. Kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Terdapat kuartil 1, 2, 3. Yang mana kuartil 2 ini sama dengan median. Nah, desil ini juga membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Terdapat desil 1 sampai desil 9. Sedangkan untuk persentil sendiri itu membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Terdapat persentil 1 sampai dengan persentil 99. Dalam bidang informatika sendiri, ukuran lokasi ini dapat dikelompokkan pengguna berdasarkan aktivitas untuk menentukan pelanggan atau user yang paling aktif, atau pengukuran performa sistem berdasarkan posisi relatifnya dibanding dengan data yang lain. Nah, ukuran lokasi ini juga membantu proses segmentasi dan pengambilan keputusan karena dapat menunjukkan posisi suatu data dibandingkan dengan keseluruhan data. Baik, selanjutnya adalah bab 4 terhadap ukuran penyebaran. Nah, mind map yang keempat ini, jika ukuran pemusatan menunjukkan pusat data, maka ukuran penyebaran menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari pusatnya. Nah, yang pertama itu ada range, adalah selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil, maksimal dan minimum. Kalau varian sendiri adalah rata-rata kuadrat penyimpangan data terhadap rata-ratanya. Kalau standar deviasi ini sendiri merupakan akar kuadrat dari varians dan menjadi ukuran penyebaran yang paling sering digunakan. Nah, koefisien varian ini juga adalah ukuran penyebaran relatif yang digunakan untuk membandingkan tingkat variasi dari dua kelompok data yang berbeda.
Nah, di bidang informatika sendiri, ukuran penyebaran data ini dapat digunakan untuk mengukur kestabilan waktu respon server, variasi jumlah pengguna user pada aplikasi, atau fluktuasi lalu lintas dalam suatu jaringan. Semakin kecil standar deviasi dan koefisien variasi, maka data semakin stabil dan konsistensi, dan juga sebaliknya, nilai yang lebih besar menunjukkan data yang lebih beragam atau lebih berfluktuasi. Oke, terakhir ini di bab 5 membahas terkait mind map, ukuran skewness, dan kurtosis. Nah, di mana skewness atau kemencengan digunakan untuk mengetahui apakah distribusi data simetris atau condong ke salah satu sisi. Nah, skewness positif ini menunjukkan ekor distribusi lebih panjang ke kanan dan biasanya terjadi pada data yang pendapatan atau pengeluaran. Sedangkan yang negatif itu menunjukkan ekor distribusi lebih panjang ke kiri, misalnya pada nilai ujian yang sebagian besarnya lebih tinggi. Dan distribusi simetris ini terjadi ketika nilai median modus ini hampir sama. Sedangkan kalau selain kemencengan itu terdapat kurtosis yang menunjukkan tingkat keruncingan distribusi. Dan selanjutnya ada leptokurtik di mana memiliki puncak yang tinggi dan data terkonsentrasi di sekitar rata-rata. Kalau mesokurtik ini sendiri memiliki bentuk yang menyerupai distribusi normal, sedangkan platykurtik ini memiliki puncak yang lebih rendah dan data yang lebih menyebar. Nah, seperti itu. Baik, dari kelima bab tersebut dapat disimpulkan bahwa statistika itu tidak hanya digunakan sebagai menghitung data, tapi juga memahami karakteristik data melalui ukuran pemusatan, ukuran lokasi, ukuran penyebaran, serta bentuk distribusi data. Dan dalam bidang informatika sendiri, konsep ini sangat penting untuk mendukung analisa data dan pengambilan keputusan yang berbasis fakta. Baik, mungkin sekian dari presentasi mind mapping saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.